Sampai kemudian ada teknologi yang terbaru. Ini teknologi yang menggabungkan kecerdasan artificial gitu ya. Nah itu kan sudah sangat maju banget. Sedangkan teman-teman WhatsApp aja masih bingung. Kita mesti tahu bahwa ada pasar yang sekarang pasarnya itu gede dan mereka itu sudah mulai kalau beli-beli itu sambil tiduran gitu, nggak usah pergi kemana-kemana gitu ya, sambil tiduran mencet-mencet, milih-milih, langsung check out, langsung bayar gitu. Nah akhirnya teman-teman itu disadarkan bahwa ada ya perilaku dari konsumen itu yang sekarang sudah tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Betul. Halo sahabat UMKM, bertemu lagi kita dalam program Belajar Bareng Share UMKM Naik Kelas. Kali ini saya Rudi menemani Mbak Lucy Andayani, betul ya? Betul. Ya, Mbak Lucy ini salah satu mentor di kelas regulernya Rumah UMKM 96 bersama Barto and Friends. Dan sebelum itu kita mengucapkan banyak terima kasih untuk PT Surabaya Industrial Estate Rungkut ya, Lus? Iya. Yang sudah mendukung program ini. Sahabat UMKM, Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah salah satu perusahaan milik negara yang berdiri 28 Februari di tahun 1974 di Surabaya. Ini merupakan kawasan industri, terutama di Jawa Timur, dan merupakan salah satu kawasan industri terbaik, terbesar, dan berpengalaman selama lebih dari 40 tahun. Nah, dalam episode kali ini bersama Mbak Lucy, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema UMKM Go Digital. Mbak Lucy, Anda kan sudah cukup banyak melahirkan alumni begitu ya. Sekarang ini yang lagi jalan batch 7 dan 8 di pelatihan Rumah UMKM bersama Anda dan teman-teman dari Barto and Friends. Bagaimana potret dari kesiapan teman-teman pelaku UMKM yang memang beragam ya? Iya. Gimana kalau dilihat dari kesiapan mereka untuk go digital? Iya. Jadi teman-teman pelaku usaha yang ikut pelatihan Rumah UMKM ini, Mas Budi, itu macam-macam. Macam-macam ya? Macam-macam banget. Mereka yang udah punya akun di e-commerce, yang sudah ada yang punya akun, sudah terima orderan-orderan, sudah ada. Tapi yang sama sekali belum pernah punya jualan lewat WhatsApp. WhatsApp ya ini. WhatsApp ya. Jualan lewat Instagram itu ada. Ada juga. Ada juga. Wow. Jadi rentangnya cukup jauh ya. Jauh. Jadi akhirnya saya tuh kalau ngajar saya selalu nanya, ini ada yang sudah punya Instagram atau belum, misalnya kayak gitu. Oh sudah, oke, yang sudah berarti akan dapat materi tentang optimasi Instagram. Kalau saya sama sekali belum pernah pegang Instagram, nggak tahu sosial media itu apa, ya taunya cuma WhatsApp-nya itu pun juga WhatsApp pribadi, bukan WhatsApp bisnis. Jadi akhirnya mereka masuk kategori yang mesti diajarin dari nol. Sign up itu gimana, mesti punya akun tuh gimana, username itu apa, terus mesti klik-klik itu kan layar handphone tuh kan sempit ya. Betul. Jadi mereka bingung, nyarinya di mana ya? Nyarinya di mana? Kadang-kadang ada titik 3. Oh, ternyata itu yang disentuh. Nanti baru keluar menu-menunya. Seperti itu, Mas Rudi. Iya. Jadi saya membayangkan memang tidak mudah untuk teman-teman mentor ya, karena Anda harus ada di dua kaki dan kalau misalnya saya bayangkan orang kaki satu dan satunya itu harus kalau orang Jawa bilang begaga gitu ya, karena saking jauhnya. Nah itu kan tidak mudah. Kalau misalnya selisihnya nggak banyak, gampang gitu ya. Betul. Tapi kalau homogen gitu nggak apa-apa, ini heterogen. Heterogen banget dan itu heterogennya jauh. Nah, hari ini kita punya kesempatan sahabat UMKM untuk ngobrol-ngobrol lah. Kita kok rasanya nggak elok kalau kita bilang belajar lah ya. Kita sama-sama belajar. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih yang mendasari, kenapa penting begitu go digital ini, Mbak Lucy? Jadi ini seperti semacam revolusi industri gitulah. Sama seperti ketika dulu di dunia itu terkejut gitu ya, ketika ada
mesin uap. Semua industri jadi berubah. Dulu orang itu mau kemana-kemana, mau kerja apa-apa gitu, pakai tenaga manusia atau hewan gitu. Kemudian ada mesin uap. Kemudian berubah lagi, ada listrik. Nah, ada listrik itu juga berubah. Oh, ternyata sekarang bekerja lebih efisien lagi ya karena ada listrik. Kemudian berubah lagi, ada namanya komputer. Meskipun zaman dulu komputer Mas Rudi tahu ya, gede-gede banget gitu ya. Handphone pun zaman dulu itu segede apa tuh ya? Ya pokoknya kalau dilemparkan anjing ya jenggong lah ya. Iya betul. Nah, sementara sekarang kan handphone itu sudah sangat ramping, bahkan ada yang bisa dilipat-lipat pula gitu ya. Betul. Nah, sampai kemudian ada teknologi yang terbaru. Ini teknologi yang menggabungkan kecerdasan artificial gitu ya. Itu kan sudah sangat maju banget. Sedangkan teman-teman WhatsApp aja masih bingung. Ini kalau ngirim gambar gimana ya? Ini kalau ngirim lokasi gimana ya? Nah, itu masih ada yang kayak gitu. Akhirnya kami memberitahu bahwa sekarang pasar itu sudah seperti ini. Sudah berubah ya. Nah, kalau para peserta tidak mulai icip-icip gitu, saya selalu bilang jangan belajar deh, belajar tuh nanti kok aduh kayaknya berat gitu ya. Tapi icip-icip gitu. Kita mesti tahu bahwa ada pasar yang sekarang pasarnya itu gede dan mereka itu sudah mulai kalau beli-beli itu sambil tiduran gitu, nggak usah pergi kemana-kemana gitu ya, sambil tiduran mencet-mencet milih-milih, langsung check out, langsung bayar gitu. Nah, akhirnya teman-teman itu disadarkan bahwa ada ya perilaku dari konsumen itu yang sekarang sudah tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Betul. Nah, di sini kami juga meskipun ya Mas Rudi kami belum menyampaikan secara detail kepada mereka bahwa sebenarnya kita sudah masuk ke revolusi industri 5.0 gitu ya, karena ini kemajuan banget gitu ya. Maju banget. Tapi yang minimal yang 4.0 ini mereka paham bahwa sekarang ada perilaku di mana teman-teman itu sudah mulai melakukan apa-apa lewat handphone. Jadi dulu kita kalau mau buka rekening di bank pasti harus dapat, dan itu screeningnya luar biasa, nanya ini itu, ngecek ini itu, tanda tangannya cocok nggak. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Sekarang udah dipermudah, ya. Permudah. Kemudian kita memilih sesuatu itu lewat handphone bisa, memilih makanan itu bisa begitu mudahnya lewat handphone. Nah, ini membuat kami sebagai mentor itu semacam mengiming-imingi, mau nggak kalau misalnya kamu punya pasar gede, tapi mereka perilakunya kayak begini. Iya. Nah, mau, ya wes, yuk belajar yuk. Kita mulai kenal namanya digitalisasi. Apa itu? Ya minimal teman-teman punya handphone, gitu ya. Terus minimal teman-teman punya email. Emailnya boleh macam-macam, bisa pakai Gmail, bisa pakai Yahoo gitu ya. Terus teman-teman juga sudah mulai mengoptimasi dari sosial medianya. Kemudian mereka akan nanti kaget-kaget lagi, loh ternyata ada ya yang pesen lewat Instagram, itu kan bisa menyemangati mereka. Betul. Kemudian ada ya ternyata yang pesan lewat WhatsApp. Jadi jangan kaget Mas Rudi bahwa teman-teman itu ada yang selama ini tidak jualan lewat WhatsApp online. Jadi mengandalkan ini ya. Mengandalkan offline ya, jadi tatap muka atau barangkali dia punya gerai yang mengharapkan orang datang begitu ya, tidak. Padahal kalau dia mau, dia bisa jualan apapun gitu, tapi lewat WhatsApp, tidak harus orang itu datang. Ya. Loh, sampai di sini loh, tadi kita sudah memulai prolog kita itu kan membandingkan antara mereka yang sudah mengenal dengan segala keterbatasannya, mungkin ada yang sudah
advance, ada yang masih di tengah-tengah, tapi ada juga yang masih benar-benar pemula begitu. Memahamkan mereka ini kan tidak mudah begitu ya. Artinya iming-imingnya saya tahu pasti kalau misalnya bisa go digital, kalau misalnya mau memanfaatkan sosial media, pasti jualanmu unlimited, jualanmu borderless begitu ya. Tidak ada tanpa batas gitu. Tapi kan untuk itu seperti apa yang mesti dipahamkan ketika mereka sama sekali belum ini ya tahu ada HP, tahu ada WA, tapi kan WA cuma untuk ya ngabari putranya, suaminya, anaknya atau apa gitu. Nah, itu apa yang selama ini penting untuk digarisbawahi gitu? Iya. Kalau digital fundamental begitu ya, tentang materi yang sedang kita diskusikan ini memang tidak bisa berdiri sendiri, Mas Budi. Karena ada materi-materi ikutan yang mereka nanti juga harus ikut. Harus ada experience gitu. Sebagai prakteknya begitu. Betul. Tapi nanti kita akan bahas di episode yang lain ya. Kita batasin dulu di sini dulu ya. Oke. Nah, saya pada saat materi ini saya akan menceritakan tentang koyok ini loh sekarang itu pasar. Seperti tadi misalnya perbankan, kita bisa jadi nasabah hanya lewat handphone. Kemudian menjadi nasabah asuransi pun sekarang kita sudah seperti dulu. Betul. Kemudian kita juga melihat kemajuan-kemajuan teknologi, misalnya operasi. Operasi dokternya di kota ini, tapi operasinya di sana. Itu sebuah keniscayaan saat ini. Dan hasilnya presisi. Karena robot yang melakukan gitu. Ya. Jadi dengan irisan, dia lagi ngiris kulit nih, ngiris. Tapi yang ngiris itu pakai laser dan pelakunya di tempat lain gitu. Betul. Kondisi-kondisi ini juga perlu teman-teman pahami. Kemudian misalnya di pertanian gitu ya, itu ada sebuah teknologi di mana ada alat yang bisa mengukur tingkat keasaman tanah, kemudian ada gulma atau enggak, kemudian saya juga memberikan contoh-contoh kepada teman-teman. Ada loh sekarang tuh baju misalnya kalau dipakai pada bayi itu bisa ngecek bayi ini cukup nggak tidurnya, dia tuh nangisnya kenapa, lapar atau apa gitu. Sebegitu luar biasanya ya. Supaya teman-teman penasaran dan nanti dia akan tanya, terus apa nih kalau untuk dunia bisnis kami harus ngapain nih? Nanti akan muncul pertanyaan seperti itu, Mas Rudi. Ya. Oke, baik. Setelah ini nanti kita akan bahas tentang apa kemudian yang harus disiapkan oleh teman-teman pelaku UMKM agar Anda benar-benar bisa go digital dan go internasional ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali belajar bareng share UMKM naik kelas dalam episode kali ini UMKM Go Digital. Masih barengan narasumber kita Mbak Lucy Andayani, dan Mbak Lucy tadi kita sudah banyak ngobrol ya tentang kondisi UMKM kita dikaitkan dengan kesiapan untuk menuju ke digitalisasi gitu ya. Terutama itu petanya atau mappingnya itu dilakukan untuk para peserta pelatihan kita di batch 7 dan 8 Rumah UMKM 96. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak, sekarang kita sampai pada paling nggak memberikan sharing untuk sahabat-sahabat UMKM, apa sih yang harus disiapkan secara lebih spesifik, secara lebih detail agar mereka benar-benar bisa go digital. Iya, mereka juga harus tahu siapa konsumennya. Itu yang paling penting ya. Salah satunya. Oke. Jadi ketika mereka tahu siapa konsumennya, maka dia nggak salah jalur, nggak salah strategi. Nah, siapa sih yang seneng sama digital ini? Oh, ternyata anak-anak generasi now gitu ya. Oh, iya. Nah, kalau yang umur-umur seperti kita, di atas kita, seusia misalnya Pak Luhut atau Pak Prabowo, itu mereka tidak biasa. Tidak biasa dengan gadget itu hanya untuk kirim pesan, udah itu aja. Atau nelpon. Ya. Nah, mereka nggak pernah ngoprek-ngoprek yang lain-lainnya. Betul. Nah, dengan dia tahu siapa segmen pasarnya, maka dia nggak usah muspro gitu, nggak usah menghabiskan energi banyak. Nah, kemudian tahu strateginya apa. Jadi misalnya dia memaksa konsumen yang sudah
berusia dengan cara yang kekinian itu juga kurang pas. Nanti konsumennya akan marah-marah karena masing-masing generasi itu punya perilaku-perilaku yang berbeda, Mas Budi. Misalnya baby boomers, mereka itu orangnya agak apa ya, lebih senang dihormati. Ya, betul, gitu betul. Ya. Dan mereka juga menganggap penting untuk face to face communication begitu ya. Betul. Mereka sangat ingin sekali dia dihormati statusnya gitu ya. Kemudian ada generasi X gitu ya. Kalau generasi X itu mungkin sekarang usianya sekitar 45-an gitu ya, sampai 50, 57, 55 gitu ya. Nah, mereka itu sudah mulai kenal sebetulnya. Jadi kurang lebih dia itu milihnya di handphone, tapi belinya ke tokonya. Nah, masih datang ke toko. Okay. Jadi milih-milih di handphone, terus aku pengen beli ini, tapi masih mencari ini ada nggak tokonya di Surabaya. Cari lagi dia sampai ketemu, akhirnya beli, dia datang ke toko itu. Karena belum seperti anak zaman now. Kalau anak zaman now itu dia sangat percaya karena dia riset. Misalnya dia mau beli sesuatu gitu ya. Maka dia akan melihat toko ini beneran apa toko bodong. Pertama itu. Ya, dia lihat dari review, dia lihat dari berapa yang terjual, dia lihat label dari lapaknya ini apa, gitu ya. Kalau ada kan ada di beberapa e-commerce itu ada label-label atau strata-strata dari merchant-merchant itu. Nah, itu sudah bisa riset kalau anak-anak zaman sekarang, sehingga dia nggak seperti yang mungkin umur-umur kita kalau beli, loh kok sepatunya kayak gini ya, biasanya loh kok bajunya gini ya, kok digambar kok beda ya gitu. Karena dia nggak riset, karena dia nggak ngecek bahwa ternyata sebetulnya sudah ada di deskripsi bahwa yang dibeli nanti adalah yang seperti yang datang gitu. Jadi kadang-kadang dia komen, wah ini lapaknya bohongin nih. Padahal enggak, dia memang menjual seperti yang ada di deskripsi. Nah itu kadang-kadang yang harus disiapkan oleh teman-teman pelaku usaha. Nah perilaku belanjanya pun juga beda. Itu teman-teman juga harus tahu bahwa kalau anak zaman sekarang, wis pokoknya idolane beli apa pasti ikut gitu ya. Jadi nggak kaget kalau kemudian ada aktor atau sebuah brand dari Korea yang nempel di sebuah fried chicken gitu ya. Terus antrian pembelian begitu panjang di semua outlet di Indonesia. Itu karena anak zaman now itu begitu. Tapi masalahnya, kelemahannya juga kalau itu mudah berubah-berubah gitu ya. Artinya sesuai tren gitu kan. Trennya hilang, ganti lagi trennya. Nah, kalau misalnya memilih bisnis itu ya harus siap untuk itu ya. Iya. Nah, banyak sekali teman-teman itu pelaku-pelaku usaha taruh kata bisnisnya adalah makanan dan minuman. Nah, karena dia merasa bahwa segmen anak muda ini segmen yang seksi gitu, akhirnya mereka jual makanan Korea kekinian ya, makanan Jepang kekinian dengan kemasan-kemasan yang sangat menarik. Kalau anak sekarang bilang unyu-unyu gitu kan. Nah, tapi dia lupa bahwa anak zaman now itu perilaku belanjanya itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kan mereka harus diedukasi. Oh, anak zaman now itu begini, begitu. Nah, itu Mas Rudi. Nah, dan ada lagi yang harus disiapkan. Kalau tadi saya sudah sempat singgung bahwa mereka kalau sudah nyemplung ke digitalisasi minimal punya handphone. Kalau punya laptop bagus lagi. Tapi sekarang itu smartphone itu sudah sama seperti laptop. Betul. Jadi, bahkan bisa ada yang melebihi juga ya. Betul. Sekarang sudah ada yang memorinya itu sampai 250 giga. Kemudian prosesornya itu juga sudah sangat tinggi. Jadi otaknya untuk bekerja handphone itu sudah sangat cepat gitu ya. Dan teman-teman yang perlu siapkan juga selain handphone, kemudian juga punya
email. Email. Kemudian itu penting banget gitu ya. Tapi sebetulnya sudah otomatis ketika mereka punya handphone itu mereka akan otomatis mendaftarkan emailnya gitu. Jadi kadang-kadang mereka cerita bahwa sepanjang umur belum pernah punya email, ketika punya handphone baru mereka punya email gitu ya. Meskipun kadang-kadang apa ya dulu passwordnya gitu. Mereka belum aware bahwa email itu sebenarnya aset digital mereka yang harus dia jaga, harus mereka ingat-ingat karena sewaktu-waktu ketika mereka ngurus NIB misalnya, ngurus halal itu ditanya lagi loh. Gitu. Emailnya gitu ya. Kemudian mereka punya nomor handphone, jadi beli SIM card gitu ya. Nah itu tuh yang basic banget yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kalau mereka sudah mulai main-main digital nih. Artinya menjawab tantangan zaman gitu. Nah kemudian mereka juga mesti mulai, kan di handphone ini banyak sekali aplikasi. Ada yang aplikasi sudah bawaan dari handphone ketika handphone itu baru, ada juga yang nanti diunduh di sebuah toko gitu ya. Biasanya kita sebut Play Store gitu ya, karena handphonenya berbasis Android. Nah di situ tuh banyak sekali aplikasi sosial media. Nah itu kami memang merekomendasikan Instagram untuk diunduh, Facebook, karena memang itu sesuai dengan bisnisnya teman-teman. Kan kebanyakan makanan minuman, kemudian craft gitu ya. Jadi tidak ada yang teman-teman yang belajar di tempat kami yang bisnisnya adalah servis AC itu nggak ada. Jadi makanya kami merekomendasikannya itu. Gitu. Misalkan servis AC berarti ya nanti urusannya sama Google gitu ya. Kemudian punya Facebook, WhatsApp pun Mas Rudi kami menghimbau teman-teman migrasi ke WhatsApp bisnis karena itu akan memudahkan pekerjaannya teman-teman. Misalnya kita mau memisahkan antara pelanggan yang baru aja kenal sama kita, pelanggan yang sudah loyal sama kita, atau yang pelanggan tapi yang nggak bayar-bayar gitu, itu kita bisa di mapping ya, bisa bisa kita pisahkan sehingga kita nanti punya jawaban template untuk mereka itu. Bahkan kita juga bisa mengeluarkan faktur quotation gitu ya, jadi nota pembelian kepada mereka. Jadi sudah semudah itu. Bahkan kita meskipun masih manual, nanti kita bisa memberitahu kepada konsumen kita bahwa sekarang barangmu sedang di-pack loh, sedang dikemas. Sekarang barangmu sedang dalam perjalanan loh, karena sudah di pick up sama perusahaan penyedia jasa, logistik, ekspedisi, Kemudian oh barangmu sudah sampai loh, karena kami sudah dapat informasi dari ekspedisi bahwa sudah ada di depan rumah. Itu bisa diberitahu. Kemudian juga ada katalog. Nah katalog itu juga bisa memudahkan supaya dia nggak capek jawabin pertanyaan barangnya apa aja Kak. Aduh share ini, share lagi. Karena sudah ada katalog, konsumen tinggal melihat gitu. Nah demikian juga dengan Instagram pun nanti akan ada kelas khusus. Teman-teman akan diajarin gimana sih optimasinya. Kemudian teman-teman juga dikenalkan dengan e-commerce. E-commerce itu memang kami tidak ada kelas, tetapi kalau teman-teman memang, karena tidak semua, karena rata-rata sebetulnya ya kami ini ingin sekali menaikkan teman-teman bukan yang mikro tapi yang ultra mikro gitu ya, agar mereka bisa masuk ke kategori mikro. Jadi ya kalaupun ada yang minta kelas ya kami akan bikinkan. Oke. Baik. Yang terakhir ini menarik menjadi catatan, tapi mohon maaf ini untuk Anda yang menonton di akun YouTube nanti, menonton program ini di YouTube. Kami hanya membatasi untuk Anda yang ada di Surabaya ya, karena pelatihannya nanti basisnya di Surabaya. Artinya kan itu yang harus disampaikan. Tetapi terima kasih Mbak Lucy. Mungkin sebagai closing statement, saya ingin mendapatkan penegasan. Artinya semua bisnis sebenarnya sangat bisa digitalisasi ya. Apapun itu, mau handicraft, mau mamin, mau apapun, semuanya bisa ya. Bisa.
jangan khawatir kalaupun teman-teman punya lapak di e-commerce gitu ya, tapi kue basah, kan bayangannya kue basah gimana IPA ya? yo Gitu. nanti. Kan bisa ordernya Open PO gitu ya. Betul. Ini H-2 atau H-1. Oh, Semua oke. semua Bisa. itu bisa. Semuanya itu Jadi bisa. teman-teman itu sekarang di zaman now itu memang idealnya omni channel. Jadi tetap punya pasar lapak offline dan punya lapak online. Itu memang idealnya seperti itu. Ya. Oke, baik. Itu episode kita untuk UMKM Go Digital, dan teman-teman pelaku UMKM yang ada di Surabaya, Greater, Surabaya dan sekitarnya, kalau ingin tahu lebih detail karena program ini belum menjawab kebutuhan informasi Anda semuanya tentang digitalisasi, bisa juga menghubungi ke IG-nya Rumah UMKM 96 ya, betul ya alamatnya itu ya, Rumah UMKM 96.